warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama yang beranggotakan saya di Paris Kaumaira, Widya Trianjani, Windy Anissa, Dina Widya Erika, Yulia Ikawati, dan di Irfan, Harino Widianto, dan yang terakhir Habibah Syifau. Kami akan menyampaikan materi tentang teori kekuasaan menurut Max Weber. Materi yang pertama akan saya sampaikan sendiri, yaitu tentang pengertian kekuasaan menurut Max Weber. Kekuasaan itu sendiri menurut Max Weber dapat diartikan sebagai suatu kemungkinan yang membuat seorang aktor di dalam suatu hubungan sosial berada dalam suatu jabatan untuk melaksanakan keinginannya dan yang menghilangkan halangan. Dalam hal ini, Weber juga berpendapat bahwa kekuasaan itu dapat berupa paksaan, meskipun orang tersebut melakukan penolakan, sehingga adanya kesempatan untuk merealisasikan kehendaknya dalam bentuk pemaksaan, tanpa memperdulikan apapun yang menjadi dasarnya. Sekian, terima kasih materi dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh Harino Widianto mengenai pengertian wewenang menurut Max Weber. Pengertian wewenang menurut Max Weber. Max Weber mengemukakan beberapa bentuk wewenang dalam kehidupan manusia yang menyangkut dengan kekuasaan. Adapun pengertian kekuasaan menurut Max Weber adalah kemampuan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang diterima secara formal oleh anggota-anggota masyarakat. Pembahasan selanjutnya tentang perbedaan makna kekuasaan dan otoritas atau wewenang menurut Max Weber akan dibahas oleh saudara Windy. Perbedaan kekuasaan dan otoritas menurut Max Weber. Kekuasaan berkaitan dengan kekuatan dan paksaan. Sebagai contoh, seorang guru memiliki kekuasaan terhadap anak muridnya, di mana ia berhak untuk memberikan sebuah tugas pada anak muridnya dan memaksakan anak muridnya untuk mengumpulkan tugas sesuai dengan jadwal waktu yang telah ia tetapkan. Sedangkan otoritas berkaitan dengan proses pengambilan keputusan dan tidak berkaitan dengan kekuatan. Sebagai contoh yaitu seorang pemimpin dalam perusahaan yang dipilih secara sukarela oleh para anggotanya karena diyakini mampu memberikan pengaruh dalam berjalannya sebuah organisasi. Yang kedua yaitu kekuasaan tidak memiliki hierarki, sedangkan otoritas memiliki hierarki yang lebih tinggi. Hal ini dapat disimpulkan bahwa seseorang yang memiliki kekuasaan belum tentu ia memiliki otoritas, sedangkan seseorang yang memiliki otoritas sudah pasti ia memiliki kekuasaan. Materi selanjutnya yaitu bentuk-bentuk wewenang yang akan dijelaskan oleh Saudari Habibah. Di sini saya akan membahas materi mengenai wewenang menurut Max Weber. Menurut Max Weber, wewenang terdiri atas 3 jenis. Yang pertama, rasional legal, kedua tradisional, ketiga karismatik. Rasional legal itu bentuk wewenang yang berkembang dalam masyarakat. Wewenang ini dibentuk atas legitimasi atau keabsahan yang menurut pihak berkuasa merupakan haknya. Wewenang ini dimiliki oleh organisasi-organisasi yang bersifat politis. Wewenang rasional legal merupakan wewenang yang disandarkan pada sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat. Sistem hukum di sini dipahami sebagai kaidah-kaidah yang telah diakui dan ditaati masyarakat, bahkan telah diperkuat oleh negara. Contohnya seperti awal pemerintahan Presiden Soekarno, untuk membuat suatu wewenang ataupun peraturan harus terlebih dahulu melihat keadaan atau kondisi masyarakat agar wewenang ataupun peraturan yang dibuat bisa ditaati ataupun diakui oleh masyarakat Indonesia. Untuk materi selanjutnya, tradisional, akan dijelaskan oleh Widya. Saya Widya dan saya di sini akan menjelaskan tentang otoritas atau wewenang tradisional. Nah, tipe wewenang tradisional ini berlandaskan pada suatu kepercayaan yang mapan terhadap kekudusan, tradisi-tradisi zaman dahulu, serta legitimasi status mereka yang menggunakan wewenang yang dimilikinya. Salah satu alasan orang taat kepada wewenang ini karena orang tersebut menganggap bahwa hal itu sudah
selalu ada, dan aturan-aturan yang dibuat oleh pihak yang memiliki wewenang merupakan peraturan yang telah ada sejak lama dan dihormati oleh orang-orang dari dulu atau secara turun-temurun. Nah, tipe otoritas atau wewenang ini dimiliki oleh pemimpin karena adanya hubungan keluarga dengan pemimpin terdahulu. Nah, jadi kalau misalnya si pemimpin baru ini memiliki hubungan dengan pemimpin yang lama, nah otomatis para pengikut pemimpin yang lama ini akan mematuhi semua peraturan yang dibuat oleh pemimpin baru, karena si pemimpin baru ini masih ada hubungan keluarga dengan pemimpin yang lama. Jadi para pengikut pemimpin lama itu otomatis akan mengikuti dan patuh terhadap aturan yang dibuat oleh pemimpin yang baru. Sekian, terima kasih. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Dandi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Paramadan dari kelas IP 3D. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai teori Max Weber yang membahas tentang wewenang karismatik. Wewenang karismatik merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang karena kualitas yang luar biasa dari dirinya. Mereka dianggap memiliki kekuatan-kekuatan atau ciri yang seolah supra-alamiah, supra-manusiawi yang diakui oleh para pengikutnya. Karena rasa kagum dan rasa hormat dari para pengikutnya, muncullah pengakuan yang bersifat pribadi dan bersifat keyakinan dalam mengikuti wewenangnya. Dasar dari wewenang karismatik ini bukan terletak pada suatu peraturan atau hukum, melainkan bersumber pada diri pribadi individu yang bersangkutan. Karismatik itu mungkin saja meningkat sesuai dengan kemampuan individu yang dimiliki untuk membuktikan kemanfaatan pada masyarakatnya. Sebaliknya, jika wewenang karismatik ini dipergunakan salah, dapat berkurang apabila terdapat individu yang memilikinya berbuat kesalahan yang dapat merugikan masyarakat atau orang lain sehingga unsur kepercayaan menjadi berkurang. Nah, contoh dari karismatik ini sudah terdapat pada beberapa manusia ya yang ada di dunia ini. Pertama adalah para nabi, para rasul, dan para pemimpin-pemimpin negara atau bangsa, bahkan pemimpin perang atau militer ya. Contohnya ada di negara kita sendiri. Saya mengambil dari sang proklamator Insinyur Soekarno yang dapat mempengaruhi khalayak banyak masyarakat untuk bersatu menjadi negara NKRI. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya Yulia Eka akan menjelaskan mengenai hubungan antara kekuasaan dan wewenang atau otoritas. Setiap kekuasaan itu harus berdasar pada wewenang atau otoritas. Nah, sebuah kekuasaan itu harus disertai juga dengan wewenang atau otoritas serta legalitas sehingga dapat menciptakan sebuah kekuasaan yang sah. Nah, kekuasaan diperlukan untuk menjalankan sebuah wewenang karena kekuasaan itu merupakan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, sedangkan wewenang itu hak kita untuk memerintah atau mengatur orang lain. Sekian, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dina Erika. Selanjutnya, saya Dina Widya Erika akan menjelaskan mengenai pemerintahan Indonesia berdasarkan kekuasaan dan otoritas. Pemerintahan Indonesia berdasarkan kekuasaan dan otoritas atau wewenang, yaitu suatu pemerintahan yang hanya memiliki kekuasaan bukanlah merupakan suatu pemerintah yang teratur dan akan bertahan lama. Oleh karena itu, para pembentuk Undang-Undang Dasar 1945 sangat menyadari betapa pentingnya suatu pemerintahan harus berdasarkan hukum. Dalam hal ini yaitu otoritas atau wewenang. Hal tersebut tercantum pula dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum, bukan hanya berdasarkan atas kekuasaan belaka. Lalu, bagaimanapun kekuasaan sangat diperlukan dalam menjalankan roda pemerintahan. Akan tetapi, kekuasaan yang dimiliki haruslah berdasarkan atas hukum, sehingga dalam hal ini pemerintah akan memiliki kekuasaan serta kewenangan atau otoritas berdasarkan hukum.
Pemerintah merupakan pelaksanaan kekuasaan dan kewenangan atau otoritas. Menjalankan pemerintahan juga sama dengan menjalankan kekuasaan yang disahkan, yaitu kekuasaan yang dapat dibenarkan dan diterima oleh masyarakat sebagai kekuasaan yang tepat dan cocok karena berdasarkan hukum yang legal. Kesimpulannya yaitu kekuasaan menurut Max Weber adalah kekuasaan itu dapat diartikan sebagai suatu kemungkinan yang membuat seseorang aktor di dalam suatu hubungan sosial berada dalam suatu jabatan untuk melaksanakan keinginannya dan yang menghilangkan halangan. Kekuasaan dengan wewenang memiliki keterkaitan satu sama lain. Adapun Max Weber membagi wewenang ke dalam 3 jenis, yaitu wewenang rasional legal, wewenang tradisional, dan wewenang karismatik. Lalu, setiap kekuasaan harus berdasar pada wewenang atau otoritas. Di Indonesia sendiri, suatu pemerintahan yang hanya memiliki kekuasaan bukanlah merupakan suatu pemerintah yang teratur dan akan bertahan lama. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.